Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang cara kerja sistem komunikasi VoIP. Apa itu sistem komunikasi? Sistem komunikasi pada dasarnya adalah himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. What is VoIP? Pengertian VoIP, Voice over Internet Protocol, adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Adapun tujuan VoIP, yaitu tujuan penggunaan VoIP adalah untuk memaksimalkan pengguna internet yang sudah ada dan menambah jangkauan telepon menjadi mendunia dengan biaya yang sangat terjangkau. Fungsi VoIP. Pertama, signalin berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau percakapan. Yang kedua, database service yang berfungsi mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasa digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang ketiga, call connect atau disconnect, memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau penerima panggilan. Yang keempat, codec operation sebagai koder ataupun dekoder dalam transmitter suara menjadi sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Kekurangan dan kelebihan VoIP. Kelebihan: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Yang ketiga, memungkinkan digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Yang keempat, berbagai bentuk jaringan VoIP digabungkan media jaringan yang besar. Yang kelima, manfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kekurangan: yang pertama, kualitas suara yang tidak sejernih jaringan PSTN. Yang kedua, ada jeda untuk komunikasi. Yang ketiga, regulasi terbatas. Yang keempat, berpotensi jaringan terhambat atau stuck. Yang kelima, tidak pernah ada jaringan kualitas jika VoIP melewati internet. Yang keenam, peralatan relatif mahal. Prosedur pengamatan kerja sistem komunikasi. Yang pertama, komunikasi bisa diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang kedua, pesan atau informasi tersebut kemudian dikonversikan dalam bentuk biner atau bil. Selanjutnya, bil tersebut akan dienkode menjadi sebuah sinyal. Proses ini biasanya akan terjadi pada perangkat encoder. Yang ketiga, selanjutnya sinyal tersebut akan dikirimkan atau dipancarkan lewat media yang sudah dipilih oleh transmitter. Yang keempat, di sini diperlukan media transmisi seperti radio, optik, lembaga, dan lain sebagainya yang baik supaya gangguan selama disalurkan bisa dikurangi. Yang kelima, jika sudah, sinyal tersebut lalu diterima oleh stasiun penerima. Yang keenam, terakhir, sinyal tersebut akan didekode dalam formal biner atau bit yang kemudian diubah ke dalam pesan atau informasi asli supaya bisa dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Prosedur pengamatan sistem kerja dan layanan VoIP. Prosedur pengamatan sistem kerja VoIP yang pertama yaitu Transmission Control Protocol adalah protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi secara end-to-end. Yang kedua yaitu User Data Protocol adalah protokol yang satu ini biasanya digunakan pada situs yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan audio streaming yang berlangsung secara terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data. Yang kedua yaitu Internet Protocol, memang didesain untuk menginterkoneksikan sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch.
4 layanan VoIP. Yang pertama yaitu komputer to komputer. Salah satu penyedia layanan ini adalah Yahoo Messenger. Yang kedua yaitu komputer to phone. Salah satu penyedia layanan ini adalah Skype. Yang ketiga yaitu phone to komputer. Salah satu penyedia layanan ini adalah Skype. 4 yaitu phone to phone. Salah satu penyedia layanan ini adalah PhonePower. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.